Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 754 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Senin 23 Agustus 2021 dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 mengatakan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Marlas niroha mahamu totong di bagasat Tuhani. Huulahi mamadok, marlas niroha mahamu." Demikian firman Tuhan. Slogan Choice to Rejoice itu adalah buah pilihan. As good as gold, menjelaskan kenikmatan yang ditawarkan oleh es krim. Slogan yang bermakna menikmati coklat tak kalah menyenangkan jika dibandingkan dengan saat mendapatkan emas murni. Misi perusahaan tersebut membuat banyak orang bisa tersenyum. Tersenyum karena bisa menikmati sebuah produk sesuai dengan selera mereka. Sangat berbeda. Rasul Paulus adalah seorang yang luar biasa karena kasih karunia Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Baik saat ia sedang dalam penjara di Filipi, ia menyuruh orang untuk bersukacita, sedangkan ia sendiri pun di penjara. Filipi 1 ayat 4, ayat 18, Filipi 2 ayat 18, Filipi 4 ayat 10, 2 Korintus 6 ayat 10. Paulus bersukacita walau keadaan tidak sesuai dengan seleranya. Memang betul, sekalipun perintah Paulus ini berbunyi bersukacitalah senantiasa, bahkan diulanginya bersukacitalah, tetapi ini tidak berarti bahwa perintah ini berlaku dalam segala keadaan tanpa kecuali. Menurut Pengkhotbah pasal 3 ayat 4 yang mengatakan bahwa ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk meratap. Kita berduka cita, berkabung, bersedih karena sadar akan dosa kita. Kita bersukacita karena kita mengetahui dosa kita telah dibayar lunas oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi bersukacitalah. Jadi jelaslah ketika kita sadar bahwa kita berdosa, kita bersedih. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa dosa kita telah dibayar lunas, kita sungguh bersukacita. Baik Paulus maupun Tuhan Yesus sendiri sedih ketika melihat atau mendengar tentang adanya orang yang jatuh
ke dalam dosa, berbuat dosa, apalagi bersikap tegar tengkuk ketika berdosa. Kemudian Paulus maupun Tuhan Yesus sedih bahkan menangis karena adanya orang yang menderita. Paulus dalam kitab Roma pasal 12 ayat 15 mengatakan, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis." Bersukacitalah senantiasa menyuruh kita untuk melakukannya di dalam berbagai macam situasi dan kondisi, di mana orang dunia tidak mampu melakukannya. Kehidupan kita ada di dalam Tuhan, tidak dipengaruhi oleh keadaan di luar kita. Memberi semangat kepada orang lain dalam situasi apapun membuat kita memiliki kebaikan hati, karena Tuhan sudah dekat, karena tidak khawatir, karena adanya doa, permohonan dan ucapan syukur, hati dan pikiran yang dipelihara dalam damai sejahtera Tuhan, memikirkan hal-hal positif, melakukan hal-hal positif, kerelaan untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan dan sediakan, supaya kebaikan kita diketahui oleh semua orang, menaati firman Tuhan dengan sepenuh hati. Sukacita adalah salah satu dari buah-buah roh, Galatia 5 ayat 22. Tetapi setiap orang percaya tetap harus mengusahakannya dengan datang kepada Yesus Kristus dan bertobat dari dosa-dosanya. Karena hanya di dalam Yesus Kristuslah ada kebahagiaan, ada sukacita yang sejati. Saudara-saudara, seluruh dunia hingga hari ini dilanda oleh begitu banyak hal-hal yang menghambat sukacita, membuat keadaan tidak baik, bahkan kita mengalami derita. Meneladani hidup Yesus Kristus di segala situasi dan kondisi, baik di situasi yang baik, baik di situasi yang tidak sesuai dengan selera kita. Inilah yang menjadi sukacita kita. Maka selalulah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah sumber sukacita sejati kita. Ia menguatkan dan menolong kita senantiasa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, buatlah kami bersukacita senantiasa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bersukacita meneladani hidup Yesus Kristus di segala situasi dan kondisi keadaan. Karena Tuhanlah sumber sukacita sejati bagi kami, yang menguatkan dan menolong kami dalam kehidupan tersulit sekalipun, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 754 ayat 1. Mari bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.